Cerita kali ini tentang SMP Negeri Purwadharma, bangunan bekas rumah residen Belanda, Banyuwangi. Langit Banyuwangi masih berwarna abu-abu ketika Naya menginjakan kaki di gerbang besar yang terbuat dari besi tua berukir lambang VOC. Di balik gerbang itu, berdiri sebuah bangunan berarsitektur Eropa kuno tingginya menjulang. Jendelanya besar-besar dengan lengkungan kayu yang lapuk dimakan usia. Bangunan ini dulunya adalah rumah residen Belanda di abad ke-19, kini berubah menjadi SMP Negeri Purwadharma, sekolah negeri yang dikenal bukan hanya karena prestasinya, tapi juga sejarah kelam yang menyelimuti tiap sudut temboknya. Naya, siswi pindahan dari Surabaya, memandangi lorong-lorong panjang yang temaram dengan lampu kuning menggantung. Di balik rasa takjub, ada kecemasan yang diam-diam menyelinap. Ia tak terbiasa dengan tempat yang tampak seperti museum hidup. Bahkan aroma kayu tua dan debu tebal yang menempel di plafon membuatnya merasa seperti sedang masuk ke dalam waktu yang beku. "Hei, baru ya?" sapa seorang anak laki-laki dari belakang. "Aku Raffi." "Kelas 8B juga?" Naya mengangguk. "Iya." "Serem ya bangunannya?" Raffi tertawa kecil. "Biasa aja sih. Cuma katanya, ada ruang bawah tanah yang dulu dipakai Belanda buat ngurung tahanan. Sekarang sih ditutup." Mereka masuk ke kelas yang berada di ujung koridor. Di dalam, Pak Seno, guru sejarah yang dikenal eksentrik tapi penuh wawasan, sudah menunggu. Di balik kacamatanya yang tebal, Pak Seno menatap murid-muridnya dengan sorot serius. "Hari ini kita tidak hanya belajar sejarah dari buku," katanya sambil berdiri di depan papan tulis yang terbuat dari kayu jati tua. "Kalian akan belajar sejarah dari tempat kita berdiri sekarang." Sekolah ini, dulunya rumah residen Van Rock, dibangun tahun 1872. Disinilah dulu para penjajah merancang pemetaan tanah, menetapkan pajak, dan menindas rakyat. Naya menelan ludah. Bangunan tua yang berdiri kokoh di depannya bukan sekadar tempat belajar, tapi juga saksi bisu kekejaman masa lalu. Selesai pelajaran, Pak Seno mengajak mereka tur keliling sekolah. Mereka melihat gudang tua yang dulunya adalah dapur militer, kamar besar yang menjadi ruang kerja residen, hingga sebuah pintu besi terkunci yang berada di ruang bawah lantai. "Disinilah ruang bawah tanah itu," kata Pak Seno, menatap pintu besi itu dengan tatapan murung. "Tak ada yang boleh ke sana. Cukup tahu sejarahnya saja." Namun malam itu, rasa penasaran Naya tak bisa dibendung. Ia merasa mendengar suara rantai dari balik lantai ruang guru saat membantu OSIS menyiapkan perlengkapan acara sekolah. Ia bahkan melihat bayangan seseorang berpakaian zaman kolonial berdiri di jendela lantai atas, padahal seluruh ruangan sudah kosong. Sejak saat itu, langkah Naya di sekolah tak lagi sama. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang sejarah bangunan ini. Ia menemukan bahwa ada nama-nama rakyat kecil yang dipenjara di ruang bawah tanah tanpa pernah diadili. Beberapa di antaranya adalah tokoh pejuang lokal yang kini dilupakan. Bersama Raffi, Naya mulai menyusun cerita. Mereka menulis ulang sejarah sekolah mereka bukan sebagai bangunan tua biasa, tapi sebagai warisan yang harus dihormati, dijaga, dan dipelajari bukan hanya dengan akal, tapi juga dengan hati. Malam semakin larut saat Naya membuka kembali buku catatan yang ia dapatkan dari perpustakaan sekolah. Judulnya, Riwayat Rumah Residen Banyuwangi. Buku itu sudah kusam dan sampulnya hampir lepas. Namun isinya membuat bulu kuduk Naya berdiri. Ada satu bagian yang menceritakan tentang insiden 17 Maret 1898, di mana 9 orang pribumi dieksekusi secara diam-diam di ruang bawah tanah bangunan itu tepat di bawah tempat sekarang ruang guru berada. Besok paginya, Naya tak bisa menahan diri untuk menceritakan semuanya kepada Raffi. Mereka duduk di tangga belakang sekolah saat matahari baru saja naik. "Raff, kamu tahu gak? Ada eksekusi rahasia di bawah lantai ruang guru. Aku nemu di buku sejarah sekolah yang gak pernah dipinjam siapa-siapa." Raffi mengernyit. "Kamu yakin buku itu valid? Bisa aja karangan." Naya membuka halaman yang ia tandai. "Lihat ini. Ada peta bangunan lama, dan tanda merah di ruang bawah tanah. Di sebelahnya ditulis, ruangan pemurnian dan pengakuan dosa. Tapi ini bukan gereja, Raff. Ini rumah residen. Apakah mereka menyiksa orang di sana?" Raffi terdiam sejenak. "Kalau kamu serius, kita harus buktiin." "Tapi gimana caranya?" "Pintu bawah tanah dikunci rapat.
Mereka memutuskan menyelidiki sore itu setelah semua guru pulang. Raffi membawa kunci-kunci tua dari gudang, berharap ada yang cocok. Mereka menyusup ke ruang guru saat suasana sudah sepi. Lantai kayu tua berderit setiap kali diinjak, seperti mengeluh karena disadap terlalu dalam. "Ini dia," bisik Naya, menunjuk lantai berkarpet di pojok ruangan. Ia menariknya, dan tampaklah pintu besi berkarat yang dulu ditunjukkan Pak Seno. Lubang kuncinya penuh debu, tapi salah satu kunci yang dibawa Raffi ternyata pas. Dengan gemetar, mereka membuka pintu itu. Udara lembab dan pengap langsung menyeruak dari bawah. Tangga batu sempit menurun ke dalam gelap. "Raffi, kamu bawa senter?" bisik Naya. Raffi mengangguk dan menyalakannya. Mereka menuruni tangga perlahan. Suara langkah mereka bergema di ruang bawah tanah. Dindingnya batu bata kuno, berlumut, dan dingin seperti es. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan ukiran nama-nama di dinding. Sutaryo, Marsinah, De Suwondo. Ini korban, gumam Naya. Ia menyentuh salah satu nama yang tampak dicakar paksa ke dinding. Namun tiba-tiba lampu senter berkedip. Suara rantai terdengar dari balik lorong. Raffi menahan napas. "Naya, kita harus keluar sekarang." Tapi sebelum mereka sempat naik kembali, langkah kaki berat terdengar menuruni tangga dari atas. Mereka bersembunyi di balik peti kayu besar di sudut ruangan. Seseorang atau sesuatu turun perlahan. Tak bersuara, tapi kehadirannya membuat udara makin dingin. Naya mengintip dan melihat siluet pria tinggi memakai jas panjang model kuno, seperti pakaian pegawai kolonial. Tapi wajahnya tak ada. Hanya datar, putih, tanpa mata, tanpa mulut. Ketika sosok itu berbalik ke arah mereka, senter Raffi padam total. Gelap gulita. "Naya, jangan keluar." "Jangan nafas," bisik Raffi, menahan tangis. Mereka tak tahu berapa lama mereka diam. Tapi saat mereka akhirnya memberanikan diri keluar, ruangan sudah kosong lagi. Tak ada langkah. Tak ada sosok itu. Mereka berlari ke atas, mengunci kembali pintu besi itu rapat-rapat. Keesokan harinya, Naya tak bisa diam di kelas. Ia gemetar setiap kali melihat ruang guru. Raffi juga tampak pucat. Mereka sepakat tak akan kembali ke bawah tanah lagi. Tapi mereka tahu, sesuatu memang masih hidup di sana. Sesuatu yang tak pernah diceritakan secara resmi dalam buku sejarah sekolah. Namun bagi Naya, ini bukan akhir. Justru ini awal. Ia ingin tahu lebih banyak dan mungkin menemukan alasan mengapa arwah itu belum pergi. Sejak peristiwa di ruang bawah tanah, Naya dan Raffi tidak bisa lagi memandang sekolah mereka seperti dulu. Gedung tua itu kini terasa seperti raksasa yang diam, menyimpan rahasia dalam perutnya yang gelap dan tak bisa dipercaya. Namun meski ketakutan masih membayangi, rasa penasaran dalam diri Naya tak kunjung padam. Ia merasa ada sebuah kebenaran besar yang tersembunyi di balik sejarah formal yang diajarkan di sekolah. Suatu pagi, saat mereka berada di perpustakaan untuk proyek kelompok, Naya tak sengaja mendengar suara Pak Seno, penjaga sekolah, sedang berbicara dengan Bu Sri, pustakawan. "Masih banyak arsip yang belum dipindai, Bu. Apalagi yang di laci besi itu. Saya nggak punya kuncinya. Katanya cuma kepala sekolah lama yang tahu kombinasi sandinya," ujar Pak Seno sambil menunjuk sebuah lemari logam tua berdebu di pojok ruangan arsip. Naya langsung menghampiri Raffi. "Kita harus lihat isi laci itu. Mungkin ada catatan atau foto dari masa kolonial. Bahkan mungkin penjelasan kenapa hantu itu ada." Raffi sempat menolak. Tapi malam itu, dorongan rasa ingin tahu Naya terlalu besar. Dengan membawa penjepit logam dan lampu kepala, mereka menyelinap masuk perpustakaan yang sudah sepi. Jendela belakang yang rusak menjadi jalan masuk mereka. Laci besi itu tinggi, berat, dan mulai berkarat. Dengan susah payah, Raffi berhasil membuka paksa salah satu lacinya menggunakan penjepit ban bekas dari bengkel ayahnya. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa kaset pita tua berlabel Rekaman Kegiatan Residen 1947, bersama sebuah tape recorder antik. "Ayo kita dengarkan," ujar Naya pelan, menyeka debu dari tombol pemutar. Rekaman pertama berisi suara statis. Namun setelah beberapa detik, terdengar suara seorang pria berbahasa Belanda dengan aksen keras. "Verslag van gevangenen ondervraging." Laporan interogasi tahanan. Disusul suara jeritan. Bukan jeritan marah, tapi teriakan ketakutan.
Suara seseorang yang disiksa. Tolong. Saya tidak bersalah. Naya dan Raffi saling menatap. Suara itu sangat nyata. Lalu kaset kembali sunyi. Tapi di menit akhir, ada suara berbeda. Seperti bisikan dalam bahasa Jawa kuno. Sing durung rampung, bakal bali. Banjur sampeyan kabeh ngerti rasa. Yang belum selesai akan kembali. Dan kalian semua akan merasakannya. Raffi menahan napas. Itu bukan bagian dari interogasi. Itu suara lain. Seperti peringatan. Naya, gemetar, mematikan tape. Ia merasa udara di ruangan berubah. Lebih dingin, lebih sunyi. Dan saat ia menoleh ke rak belakang, ia melihat bayangan berdiri diam. Bayangan pria tanpa wajah. Namun kali ini, bayangan itu tidak hanya menghilang. Ia melangkah maju. Mereka berlari keluar perpustakaan secepat mungkin. Malam itu, mereka bersumpah tak akan kembali membuka arsip sekolah. Tapi kutukan sudah mulai bekerja. Keesokan harinya, berita mengejutkan tersebar. Pak Seno ditemukan tak sadarkan diri di ruang guru. Kulitnya membiru, dan mulutnya menggumam kata-kata tak jelas seperti orang kesurupan. Dia nyebut, "Suwondo, pengakuan belum lengkap, jangan buka lagi," ujar Bu Sri dengan wajah panik. Naya menggenggam lengan Raffi. "Raf, ini sudah bukan sekadar misteri. Kita membuka sesuatu yang tidak seharusnya dibuka." Namun di dalam hati kecilnya, Naya tahu semakin dilarang, rasa ingin tahunya justru semakin kuat. Ada cerita besar di balik sekolah tua ini. Dan semua itu akan bermuara pada satu nama, Suwondo. 3 hari telah berlalu sejak insiden kaset rekaman dan Pak Seno ditemukan tak sadarkan diri. Sekolah menjadi lebih sunyi dari biasanya, dan semua guru tampak gelisah. Kepala sekolah bahkan mempercepat jadwal renovasi gedung lama, tanpa memberikan penjelasan pada para murid. Tapi bagi Naya dan Raffi, ini bukan saatnya berhenti. "Aku dengar dari Bu Sri," bisik Raffi saat jam istirahat, ruang kepala sekolah lama belum pernah dibuka lagi sejak Pak Hardiman pensiun. Konon, beliau menyimpan jurnal tentang sejarah asli gedung ini. Naya langsung menatap penuh harap. "Dan kita harus ke sana malam ini." Ruang kepala sekolah lama terletak di sayap timur bangunan utama, dekat aula tua yang kini tak terpakai. Saat malam tiba, mereka kembali menyelinap masuk. Kali ini, mereka membawa senter, kamera ponsel, dan secari peta sekolah lama yang tak sengaja ditemukan Naya dari arsip museum kota. Pintu ruang kepala sekolah itu tua, berderit, dan penuh sarang laba-laba. Di dalam, rak buku berdebu memenuhi dinding. Meja kayu besar masih berdiri, meski mulai lapuk. Tapi yang menarik perhatian mereka adalah laci terkunci di bawah meja. "Aku bawa kunci cadangan dari ruang guru. Kita coba satu-satu," ucap Raffi. Setelah beberapa percobaan gagal, akhirnya laci itu terbuka. Di dalamnya, mereka menemukan buku lusuh berwarna coklat gelap, bertuliskan huruf emas nyaris pudar. Jurnal pribadi, Haji Hardiman, 1949–1981. Dengan tangan gemetar, Naya membuka halaman pertama. 20 November 1949. "Saya diterima sebagai kepala sekolah baru menggantikan Pak Wiryo. Gedung ini lebih menyerupai benteng tua daripada sekolah. Saya temukan ruang bawah tanah yang dikunci rapat dan diberi segel bertuliskan, jangan dibuka tanpa izin resmi. 3 Desember 1949. Saya mendengar suara aneh dari aula malam hari. Suara lelaki berbicara pelan dalam bahasa Jawa kuno. Saya mengikuti sumber suara, tapi aula kosong. Hanya ada lukisan tua residen Belanda dan noda merah yang tidak pernah hilang meski sudah dibersihkan. 14 Februari 1950. Seorang guru muda, Pak Jarot, menghilang. Dia terakhir terlihat membawa dokumen dari ruang arsip kolonial. Seminggu kemudian, selembar surat tiba di meja saya. Tulisannya, yang melawan akan dibungkam. 1 Juli 1951. Nama Suwondo terus muncul. Dalam laporan Belanda, dia adalah pemuda perintis yang ditangkap dan diinterogasi di sini karena dituduh menjadi mata-mata Republik. Tapi tidak pernah terbukti. Ia meninggal di ruang bawah tanah akibat penyiksaan. 7 Juli 1951. Kematian Suwondo tak pernah ditulis dalam buku sejarah sekolah. Tapi malam itu, saya melihatnya. Di balik jendela perpustakaan.
Wajahnya hancur, namun matanya hidup. Seolah meminta agar kisahnya tidak dikubur dalam diam. Raffi menutup buku itu dengan napas memburu. Jadi selama ini, arwah Suwondo belum tenang karena kebenaran sejarahnya disembunyikan? Naya mengangguk. Dan mereka yang berusaha membuka kebenaran, seperti Pak Jarot dan bahkan Pak Seno, semua mengalami gangguan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari luar pintu, ketukan pelan, 3 kali. Raffi mematikan senter. Keduanya menahan napas. Duk, duk, duk. Saat pintu terbuka perlahan, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Tapi di lantai, tergeletak satu lembar foto tua. Mereka mengambilnya. Itu foto hitam putih tahun 1947, menampilkan ruang bawah tanah sekolah dengan tulisan tangan di belakang. Eksekusi terakhir. Suwondo. Pukul 17.45. Malam itu, langit mendung menggantung di atas sekolah tua. Hujan belum turun, tapi udara dipenuhi aroma tanah yang menekan. Naya dan Raffi berdiri di depan pintu besi tua yang mengarah ke ruang bawah tanah. Ruang yang disebut dalam jurnal Pak Hardiman, tempat di mana Suwondo, sang pemuda perintis, menemui ajalnya tanpa pengadilan. Aku yakin ini pintunya, ucap Raffi sambil menunjuk gembok karatan. Mereka tidak tahu dari mana datangnya, tapi di sela-sela rak buku ruang kepala sekolah, Naya menemukan kunci kuningan tua bertuliskan, kunci interogasi. Saat dicoba, gembok itu terbuka, mengeluarkan suara krek yang menggema hingga ke dinding koridor. Tangga menuju ruang bawah tanah sempit dan licin. Bau lembab dan amis menyengat. Dinding dipenuhi bekas coretan kuku dan tetesan air yang tak berhenti. Namun yang paling mencengangkan, di tengah ruangan terdapat kursi kayu dengan sabuk kulit yang sudah rapuh, serta meja penuh bercak hitam seperti darah yang mengering. Di sekeliling ruangan, dindingnya dipenuhi coretan tulisan tangan. Naya menyorot salah satunya. Saya bukan mata-mata. Demi Republik, saya hanya kurir. Saya tidak bersalah. Tanda tangan, Suwondo. Hening sejenak. Naya merogoh tasnya, mengeluarkan foto eksekusi Suwondo dan jurnal Pak Hardiman. Dia butuh pengakuan, kata Naya lirih. Bukan dari kita saja, tapi dari tempat ini. Mereka mulai membaca surat terakhir Suwondo yang ditemukan di sela jurnal. Jika kebenaran tak bisa dibuka di dunia, maka biarlah duka ini menjadi saksi bahwa sejarah tak boleh dibungkam. Aku ingin bebas. Bukan dari rantai, tapi dari dusta. Naya membakar kertas itu pelan, lalu menaruh abunya di tengah ruangan bersama foto Suwondo. Mereka menyalakan lilin dan membaca kalimat pendek yang ditulis tangan dalam bahasa Jawa kuno yang sebelumnya mereka salin dari jurnal. Saka sejatine tan kena dipun pendem. Lairna kasunyatan. Kebenaran sejati tak bisa dikubur. Ia akan lahir kembali. Saat api lilin terakhir padam, seluruh ruangan mendadak dingin. Tapi tidak menakutkan. Justru damai. Dinding yang tadinya bernoda kini tampak lebih bersih. Coretan Suwondo pun perlahan menghilang, seolah telah diserap oleh waktu. Kemudian, terdengar suara langkah. Bukan dari atas, tapi dari dalam ruangan. Seorang pemuda, samar dan transparan, berdiri di dekat kursi interogasi. Wajahnya tenang, tak lagi rusak seperti yang Naya lihat di balik jendela aula. Ia tersenyum pada mereka. Lalu menghilang perlahan, meninggalkan keheningan. Keesokan harinya, berita mengejutkan menyebar. Sebuah dokumen sejarah yang hilang selama lebih dari 70 tahun ditemukan dalam arsip museum kota, entah oleh siapa yang mengantarkan. Di dalamnya, tertulis pengakuan residen Belanda bahwa Suwondo tidak bersalah, hanya korban salah informasi dan ketakutan berlebih pemerintah kolonial. Pemerintah daerah pun mengeluarkan pernyataan resmi. Ruang bawah tanah sekolah akan dijadikan ruang museum, sebagai monumen pengakuan terhadap sejarah kelam dan pentingnya menegakkan kebenaran. Setahun kemudian, Naya dan Raffi lulus. Sekolah mereka telah berubah. Dinding yang dulu kelabu kini cerah. Aula tempat dulu suara aneh terdengar kini jadi perpustakaan interaktif sejarah. Tapi satu ruang tetap tak berubah, banyak ruang bawah tanah, yang kini diberi nama. Ruang Suwondo, suara yang dibungkam. Dan di salah satu sudutnya, terpajang tulisan tangan Suwondo yang disalin ulang. Saya bukan mata-mata. Saya hanya ingin kemerdekaan. Jika saya harus mati, biarlah dunia tahu siapa saya. Sekolah zaman penjajahan adalah benteng diam-diam, membangun elit yang terdidik,
tapi lupa akar tanah tempat mereka berpijak. Belajar di bawah bayang-bayang penjajah bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang bertahan dalam keterbatasan. Sekolah zaman kolonial mungkin mengajarkan etika dan ilmu, tapi seringkali lupa bahwa keadilan tak ada dalam silabusnya. Bukan sekadar tembok dan atap, bangunan ini adalah saksi bisu perjalanan masa lalu gagah, penuh detail, dan menyimpan cerita yang tak lekang dimakan zaman. Arsitektur klasik peninggalan Belanda ini tak hanya memanjakan mata, tapi juga menggugah rasa ingin tahu akan kisah-kisah yang pernah terjadi di dalamnya.